melanjutkan acara kelima, fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedonglo Al-Munadharah, kebangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ahli ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'ngdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Yang kami hormati Ketua Badan Koperasi Wahidiyah Pusat, yang kami hormati para Khadimul Wahidiyah Departemen Koperasi baik pusat hingga daerah-daerah, yang kami hormati segenap pengamal Wahidiyah, ya, khususnya yang merupakan anggota aktif Koperasi Wahidiyah di daerahnya masing-masing yang hadir, yang kami hormati pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Arif sebagai perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Kediri yang hadir, para peserta Expo Koperasi Wahidiyah, stan-stan yang ikut serta memeriahkan agenda pada kesempatan ini yang kami hormati, para hadirin hadirat yang berbahagia, tidak ketinggalan masyarakat sekitar tempat lapangan di mana Expo ini berada yang kami hormati, panitia pelaksana yang kami taati. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana kita pada malam hari ini diberi kesempatan dan juga kesehatan sehingga bisa ikut serta menghadiri seremonial pembukaan Expo Koperasi Wahidiyah pada pelaksanaan Mujadah Kubro pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khassah beliau khusi hadza zaman radhiyallahu. Dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusi hadza zaman radhiyallahu, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah nadrah barokah kepada kita bersama, wabil khusus jangkungan doa restu dari Mbah Yai Majid, dari Kanjeng Romai Latif, sehingga pelaksanaan Expo Koperasi Wahidiyah pada kesempatan ini benar-benar membuahkan manfaat barokah yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, pelaksanaan Expo Koperasi Wahidiyah pada kesempatan ini begitu monumental karena sudah sekian tahun kita tidak mengadakan Expo Koperasi Wahidiyah, di mana pada zaman beliau Kanjeng Romai Latif masih bersama-sama dengan kita, beliau secara langsung memimpin dari tahun ke tahun, beliau menginisiasi diadakannya Expo Koperasi Wahidiyah ini. Bahkan jika kita tarik lebih jauh lagi, beliau Kanjeng Romai Latif ini sudah memikirkan ekonomi perjuangan dengan membentuk koperasi-koperasi Wahidiyah kurang lebih tahun 1997, di mana pada waktu itu beliau mencanangkan, beliau berpikir keras bagaimana mengangkat perekonomian pengamal Wahidiyah. Karena membangun ekonomi perjuangan ini merupakan bagian daripada cita-cita beliau Kanjeng Romai Latif. Beliau sering bercerita baik dalam kesempatan terbuka atau secara khusus, beliau sering bercerita di antara doa-doa yang beliau Kanjeng Romai Latif panjatkan ketika beliau pertama kali berangkat haji tahun 1989. Ketika itu saya masih kecil, saya masih bayi, ditinggal haji oleh Kanjeng Romai Latif. Di antara doa yang beliau panjatkan adalah beliau memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk membangun ekonomi perjuangan. Karena sebuah perjuangan jika tidak didukung dengan satu pondasi ekonomi yang kuat dan mandiri, maka perjuangan tersebut akan lumpuh, bahkan kalau perlu akan hilang dimakan oleh zaman. Maka itulah Kanjeng Romai Latif memiliki tekad yang kuat untuk membangun ekonomi sebagai sangu kita di dalam berjuang menuju kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, dengan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sedikit demi sedikit membangun ekonomi perjuangan. Dahulu ketika pelaksanaan Mujadah Kubro semacam ini perjuangan pusat ini belum ada satu dana untuk pelaksanaan Mujadah Kubro. Bahkan pada waktu itu harus mencari satu semacam pinjaman kepada pengamal Wahidiyah. Di antara yang sering didahulukan Romo ini adalah Haji Mahfud dari Malang. Ini sering dipinjami sebagai satu biaya operasional. Nanti setelah kubro pelaksanaan selesai ini dikembalikan.
Artinya perjuangan Wahidiyah ketika ditinggal Mbah Yai Majid ini ekonomi betul-betul bisa dikatakan lumpuh. Bukan hanya lumpuh, bahkan minus. Namun alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan ikhtiar secara lahiriah dan tentunya munajat, permohonan, doa-doa yang beliau panjatkan, alhamdulillah perjuangan Wahidiyah ekonomi mulai dibuka oleh Allah. Dan Kanjeng Rama tidak hanya memikirkan ekonomi makro perjuangan Wahidiyah, tetapi juga memikirkan bagaimana pengamal Wahidiyah ini memiliki kesejahteraan, sehingga di dalam berjuang, di dalam bermujahadah ini merasakan satu ketenangan. Karena ya, kita jika kondisi ekonomi kurang stabil, tentunya untuk beribadah dan untuk berjuang ini tidak bisa tenang. Maka itulah beliau mencanangkan membentuk koperasi Wahidiyah, pengamal-pengamal Wahidiyah diarahkan untuk membentuk koperasi-koperasi yang dibimbing langsung oleh Kanjeng Romo Latif. Yang dibimbing langsung oleh Kanjeng Romo Latif. Pengamal di satu daerah dibimbing untuk bikin koperasi. Bahkan ADART-nya langsung dibimbing, ditata oleh Kanjeng Romo Latif. Hingga dengan masifnya, dengan banyaknya pembentukan koperasi-koperasi Wahidiyah pada waktu itu sekitar tahun 97 ini beliau diundang oleh Menteri Koperasi pada waktu itu, kalau tidak salah Pak Adi Sasono ya, Pak Adi Sasono pada waktu sekitar 97. Beliau diaturi di rumahnya Pak Adi Sasono ya, untuk ya, berkonsultasi begitu kurang lebih. Dan pada kesempatan tersebut Pak Adi Sasono mendukung secara penuh bagaimana ketika beliau Kanjeng Romo Latif memaparkan program-program beliau ya, ekonomi kerakyatan koperasi berbasis pondok pesantren. Dan Pak Adi Sasono sangat terkesan, bahkan Pak Adi Sasono menawarkan bukan hanya bantuan pengarahan saja, bimbingan saja, tetapi Pak Adi Sasono pada waktu menawarkan bantuan kredit keuangan dalam program tertentu pada waktu. Tetapi Kanjeng Romo Latif dengan halus menolak bantuan keuangan tersebut. Beliau hanya mengharapkan bantuan pembinaan. Bahasa Kanjeng Romo Latif, nuwun sewu Pak Adi Sasono, ya ini saya dan pengamal Wahidiyah ini orang desa, ya, beliau dengan ya tawaduknya begitu, ya, karena nolak bantuan itu juga perlu seni. Kalau langsung nolak mentah-mentah, yang membantu bisa salah paham. Maka Kanjeng Romo Latif dawuh, nuwun sewu Pak Adi Sasono, saya pengamal Wahidiyah orang yang desa. Nanti saya takut kalau menerima bantuan belum bisa amanah. Maka koperasi Wahidiyah sejak dari awal memang diprogram oleh beliau hidup secara mandiri. Lalu pertanyaannya bagaimana ya caranya menghidupkan koperasi jika tidak mendapatkan satu suntikan dana? Karena ya koperasi sebagai modal awal ini butuh satu suntikan dana sebagai modal awal. Makanya kemudian beliau melanjutkan programnya dengan membentuk Badan Penyalur Bantuan Koperasi, yang alhamdulillah sebelum corona berdasarkan data-data yang saya baca, saya dilaporkan kepada saya, ya pada waktu itu saya belum mengikuti administrasi teknis koperasi Wahidiyah, tapi beliau juga sering mendawuhkan di berbagai kesempatan sebelum corona itu per tahun, setiap tahunnya ini Badan Penyalur Bantuan Koperasi bisa menyalurkan dana kurang lebih 18 sampai 20 miliar per tahun. Ini ketika sebelum corona, di mana dimanfaatkan oleh koperasi-koperasi di berbagai daerah, koperasi-koperasi Wahidiyah di berbagai daerah yang jumlahnya kurang lebih 900-an koperasi. Saya tidak tahu data terakhir berapa saya. Ini kurang lebih 900 koperasi pada waktu itu. Hingga alhamdulillah berjalan damai. Namun kemudian sebagaimana kita rasakan bersama, ini ada satu gelombang tsunami besar yang bernama COVID-19, di mana otomatis banyak pelaku usaha yang ya tidak bisa berjalan
sebagaimana biasanya. Namun tidak hanya di situ para hadirin hadirat. Jika tsunami berupa COVID mungkin bisa kita hadapi dengan sabar dan tabah. Tetapi kita sebagai pengamal Wahidiyah kita mendapatkan tsunami yang lebih besar lagi. Kita mendapatkan ujian yang lebih besar lagi, yakni pada tahun 2020 beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an ini kundur wafat untuk menghadap kepada Allah para hadirin. Maka sejak itu ya, karena faktor COVID-19 mujadah kubro yang serba terbatas, otomatis pelaksanaan Expo Koperasi Wahidiyah juga tidak bisa dilaksanakan. Walaupun kemudian berangsur-angsur mujadah kubro sudah kembali berjalan normal secara terbuka, namun kurang lebih 2 tahun yang lalu ini saya masih penjajakan bagaimana kesiapan para pengamal Wahidiyah di berbagai daerah untuk pelaksanaan Expo Koperasi Wahidiyah. Dan alhamdulillah pada tahun ini Ibu Pramu Departemen Koperasi, Bu Yuli, ini kemarin beberapa bulan yang lalu saya tanya, saya tugaskan untuk pendataan mencari tahu sejauh mana kesiapan pengamal di daerah, Departemen Koperasi daerah untuk diadakan Expo Koperasi Wahidiyah. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus hingga diadakan Expo Koperasi Wahidiyah pada malam hari ini. Para hadirin hadirat, jika pada zaman Kanjeng Romo Latif ini beliau mendorong penyerapan dana dari departemen penyalur bantuan koperasi ya, badan penyalur bantuan koperasi ini beliau mendorong sehingga per tahun bisa terserap kurang lebih di 20 miliar. Nah, setelah corona saya mencoba untuk merubah pola para hadirin. Yang pada waktu itu beliau mendorong pemaksimalan penyerapan. Beberapa tahun ke belakang ini saya sering berkoordinasi dengan Bu Yuli sebagai Pramu. Ini saya ingin fokus bukan pada penyerapan dana, tetapi saya fokus kepada kedisiplinan administrasi. Maka ke depan setelah ini penerapan SOP yang sudah diberikan oleh Kanjeng Romo Latif ini akan betul-betul dikawal dengan ketat. Karena banyak ada beberapa koperasi yang kurang sehat, ini biasanya karena memang sejak dari awal tidak ketat dalam penerapan SOP yang itu sudah dicanangkan oleh Kanjeng Romo Latif. Maka sekali lagi, koperasi Wahidiyah di daerah yang di sana ada kurang sehat, yang bisa dikatakan kurang sehat, ini bisa dipastikan tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh beliau Kanjeng Romo Latif. Di antaranya ada yang koperasi simpan pinjam yang dengan curangnya ada pribadi yang mengkoordinir teman-teman pengamal pakai atas nama teman-teman pengamal pinjam. Pada waktu itu thresholdnya sekitar 15 juta Pak Yuli ya. Pada waktu itu 15 juta threshold batas pinjaman per orang. Wah, ini dikoordinir 10 orang suruh pinjam, ngumpul duit 150 juta, kemudian yang menggunakan cuma 1 orang dijanjeni nanti dikembalikan lebih dari lagi. Ini pengurusnya tahu sebetulnya, akhirnya ya kebulet. Maka sekali lagi setelah ini saya pendekatannya adalah pendisiplinan penerapan SOP yang itu memang sudah dicanangkan oleh beliau Kanjeng Romo Latif. Dengan demikian otomatis nantinya ada sedikit penurunan dari penyerapan dana bantuan ini tadi. Namun di sisi yang lain beliau juga memberi peluang, memberi kesempatan bagi pribadi yang mungkin memiliki kebutuhan dana yang lebih besar daripada batas di koperasi yang sekarang sudah diupdate menjadi 20 atau 25 juta. 20 juta ya Pak Yuli ya. Yang mungkin usaha pribadi yang ini bisa langsung menghubungi ke badan penyalur tersebut. Sehingga walaupun kita menggunakan pendekatan pengketatan tersebut, namun alhamdulillah
5 tahun terakhir setelah corona, ya termasuk pada waktu corona 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ini laporannya rata-rata per tahun ini 10 miliar. Yang sebelum corona ini hampir 20 miliar, ya, setelah corona ini 10 miliar, sehingga dalam 5 tahun terakhir ini hampir mencapai 50 miliar dana yang, dan ini semua adalah dana perjuangan. Namun saya Pak Arif, kita pengamal Wahidiyah belum berani ya menerima titipan bantuan dari pihak di luar perjuangan Wahidiyah, karena kita diajari untuk mandiri. Para hadirin hadirat, tetapi kita harus waspada. Kita oleh beliau Kanjeng Romo Latif diajak membangun ekonomi, ini adalah untuk sanggup berjuang. Jadi jangan sampai kemudian kita justru fokus pada keuangan ini saja. Kita diajak membangun ekonomi supaya kita lebih tenang dalam berjuang, punya sanggup untuk berjuang, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita lebih semangat dalam berjuang memperjuangkan Wahidiyah ini, termasuk pelaksanaan expo yang memang dilaksanakan dalam rangkaian Mujahadah Kubro. Ini mari kita saling mengingatkan. Pelaksanaan expo dalam rangkaian Mujahadah Kubro ini jangan sampai mengkaburkan atau menjadikan kita bias. Sekali lagi, kita seluruh peserta expo Wahidiyah ini khususnya, dan seluruh peserta Mujahadah Kubro, kita datang di Kedunglo niatnya adalah untuk mengikuti Mujahadah Kubro. Ini harus betul-betul kita tanamkan. Jangan semata-mata expo nanti bisa jualan, bisa laku, bisa punya badi, bisa punya penghasilan dan lain sebagainya. Ini adalah bonus perhatian. Filosofinya dengan adanya expo ini, kalau bahasanya Kanjeng Romo Latif ini, bagaimana yang ada, uang yang ada di kantong pengamal ini adalah uang perjuangan. Jangan sampai uang pengamal ini keluar daripada perjuangan Wahidiyah itu sendiri. Kalau kita menggunakan memahami ekonomi kebijakan moneter makro, maka bagaimana uang masyarakat Indonesia itu digunakan di Indonesia. Kalau perlu bagaimana uang dari luar negeri itu dibelanjakan di Indonesia, kan begitu. Ini kebijakan ekonomi makro begitu. Maka sama dengan adanya Expo Wahidiyah ini, bagaimana pengamal Wahidiyah yang pengen jajan ini juga berputar di kalangan pengamal, berputar dalam perjuangan Wahidiyah. Atau bahkan kalau memungkinkan ini bisa menarik perputaran uang dari teman-teman di luar pengamal Wahidiyah untuk ikut serta belanja di Expo Wahidiyah ini. Nah, maka dari itu nanti teman-teman para pengamal Wahidiyah dan hadirin hadirat, ini Expo kurang lebih 4 hari nanti dianggarkan secara khusus jajan sesuai dengan kebutuhan keinginannya masing-masing. Nah, kalau bisa ikut jajan. Karena apa? Ini peserta Expo dari berbagai daerah, bukan hanya Kediri, bukan hanya Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan. Ini bahkan saya tadi siang ada yang menemui saya di kantor melaporkan dari Bontang ini secara khusus bawa produk satu mobil naik kapal niat untuk ngisi Expo. Nah, nanti kita lihat mana yang Bontang dan yang lainnya, ini tidak menutup kemungkinan yang lainnya. Ini sebagai contoh saja yang Bontang. Sehingga bagaimana nanti kita ikut meringankan beban. Kalau datang ke sini bawa beban yang berat, pulang-pulang bawa beban yang ringan, gawa kertas tok gitu. Artinya dibelanjakan, ya. Para hadirin hadirat, sedikit saya berbagi, saya memiliki satu pandangan. Saya itu sejak dari kecil itu seneng berpikir begini. Apa yang menjadikan, apa patokan
satu produk memiliki harga sekian, produk yang ini harga sekian. Apa patokan seorang penjual itu mematok harganya? Kadang itu menjadi satu pertanyaan. Kadang barangnya sama, harganya beda. Kadang ini beda. Sehingga ini secara filosofi saya ya mohon maaf jika tidak sesuai dengan ilmu-ilmu keuangan atau ilmu koperasi. Ini saya sudut pandang saya pribadi. Akhirnya saya mengerucut pada yang menentukan harga suatu komoditas itu adalah kemauan dari pemilik barang tersebut. Dengan kata lain, kemarin pada kesempatan Al-Hikam saya sedikit membuka, ini adalah faktor jasa, faktor jasa. Kesimpulan saya adalah faktor jasa. Karena prinsip ekonomi itu adalah pemenuhan kebutuhan. Dan kebutuhan kita yang lebih global itu adalah kebutuhan sosial. Kita ambil contoh. Misalkan kita minta tolong orang untuk membantu kita nyupir mobil, katakanlah begitu. Kalau orang itu longgar waktunya, tarifnya biasa-biasa saja. Tapi kalau lagi waktunya sempit, tarifnya agak tinggi. Kuncinya apa? Dia mau atau tidak? Kuncinya di situ. Kita di situ ini di depan sendiri ada mebel dari Jepara mungkin ini ya, betul ya? Apa? Oh ini Sukoharjo nih, mohon maaf. Nah, ambil contoh mebel kayu ini. Kenapa muncul harga? Karena kita tidak mau susah-susah ngeraji kayu, motong kayu, ya, merangkai kayu menjadi kursi. Akhirnya kita memanfaatkan jasa orang lain, ngepek repote wong liya kongkon gawe kursi kalau wis dadi tak bayari. Maka pada hakikatnya kita bukan membeli barangnya, bendanya, tapi kita membeli jasanya. Ini kesimpulan saya begitu. Dan semua itu adalah jasa, menurut saya begitu. Kita apalagi kalau memang betul-betul yang istilahnya jasa sound system, jasa ini itu memang jasa. Tapi kebendaan pun itu teorinya di jasa. Orang penjahit baju, ini benda secara ilmu umum, ekonomi umum ini dibeli benda, bukan beli jasa, jual benda, jual produk. Tetapi produk itu adalah membutuhkan satu tenaga, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Lah, kita tidak mau repot untuk belajar membuat benda tersebut, akhirnya kita minta tolong orang lain secara tidak langsung, yang bikin kerupuk, yang bikin mebel, yang bikin baju, gayung, kalau wis dadi tak tuku nih. Maka sesungguhnya kita adalah memberi jasanya dia. Maka semua adalah jasa. Maka orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kesel njaluk pijet karena orang lain tadi mau mijiti kita, sebagai penghargaan kita untuk waktu yang telah diluangkan kita ngopai. Ada orang lain kita minta tolong apa, sehingga semuanya ada di jasa, semua ada di jasa menurut saya. Lalu pertanyaannya, mengapa Kanjeng Nabi itu menyukai perdagangan benda fisik jual beli, ya, baik itu mungkin kurma, susu, produk-produk pada waktu itu. Mengapa Kanjeng Nabi menyukai berdagang produk? Kita sering mendengar beliau sebelum masa kenabian ikut belanja ke Abbasiyah, ke Ethiopia, sehingga ketika waktu umat Islam diperangi oleh kaum Quraisy, ya, beliau menyarankan, ya, sahabat-sahabat untuk merantau ke Ethiopia, ke Abbasiyah sana, karena beliau pernah ke sana berdagang. Kenapa beliau menyukai berdagang? Tidak produk jasa begitu. Kalau sekarang istilahnya tidak membuka usaha yang berbasis jasa, tetapi berbasis dagang. Mengapa demikian? Karena jasa itu adalah skill yang diberikan Allah kepada seseorang. Mohon maaf, tukang pijet itu yang diberi skill mijet, tukang setir diberi skill. Kanjeng Nabi merasa apa yang ada di dalam dirinya adalah pemberian dari Allah, sehingga beliau merasa tidak elok untuk memperjualbelikan atau menjadikan pemberian Allah secara khusus tersebut menjadi komoditas ekonomi. Beliau membimbing, beliau
menuntun umatnya, memberikan pembinaan-pembinaan, menyampaikan Al-Quran, mengajak untuk sadar kepada Allah, itu adalah jasa semua. Kalau kita konteks ekonomi, lek di duitnya dari piro itu. Maka sama dalam perjuangan Wahidiyah para hadirin. Mengapa Kanjeng Romo kemudian membangun koperasi, membuat expo korporasi dan lain sebagainya? Karena tidak mungkin bagi Kanjeng Romo Latif, tidak mungkin bagi Mbah Yai Majid memperjualbelikan jasa yang mana hal tersebut adalah pemberian dari Allah. Maka Wahidiyah tidak dijual para hadirin. Wahidiyah bebas diamalkan oleh siapa saja, cuma-cuma tidak pandang bulu. Maka nun sewu lek gelem hitung-hitungan. Kita itu kan kadang pergi ke jasa pijet tadi, ke jasa apa. Kita ke biskup itu kan jasa, betul ya? Kita nonton biskup, nonton konser. Wah, itu kan ada kepuasan batin kan ya? Itu kan jasa itu. Tidak ada satu produk yang kita bawa untuk kita kantongi tunjukkan di rumah, tidak ada. Tapi itu jasa, kenikmatan telinga, mata dan lain sebagainya, itu jasa semua. Itu jasa semua. Itu bayar, betul ya? Saya tuh pernah nonton konser Metallica, itu bayar berapa Kang Fit itu? 750 mungkin ya. Bayar 750.000 itu cuma 2 jam berarti. Ini ada musisi dari Bandung, Mas Ule ya. Nah, itu kalau konser-konser tuh mungkin sekarang sudah jutaan itu. Itu adalah 2 jam untuk mendapatkan satu kepuasan non fisik begitu. Betul ya? Sekarang seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa besar kenikmatan yang kita rasakan ketika mengamalkan Wahidiyah para hadirin. Betul ya? Kita mujadah sak wayah-wayah gratis, lek perlu malah mohon. Kita ikut mujadah kubro, kita karek budal tok, karek lingguh tok, dan itu berapa kalau diuangkan? Baik, sekali lagi hal tersebut tidak diperjualbelikan. Kanjeng Romo Latif sering dawuh, ilmu yang saya dapatkan ini pemberian dari Allah, maka aku gak eman ilmu, tak dumne ilmu. Romo sering dawuh begitu. Maka Romo itu kalau dawuh itu ya selalu visioner. Ya, ilmu-ilmu yang tidak terfikirkan oleh ya, scholarship itu ya beliau menguasai. Padahal mohon sewu, ya, pendidikan beliau ya tidak sebagaimana kita. Nuhun sewu, beliau tidak lulus SMA, tetapi beliau bisa membangun perjuangan Wahidiyah, termasuk koperasi Wahidiyah. Maka karena pemberian dari Allah ini, maka kalau kita melihat kembali lagi, saya yang paling enak itu soalnya ya ini yang saya contohkan apa? Kembali lagi tukang pijet yang ampuh itu biasanya dibarengi dengan riadoh atau tirakat, semacam sangkal putung begitu. Itu dibarengi riadoh dan rata-rata mereka tidak pasang tarif, nggak berani pasang tarif. Karena apa? Ini bukan sesuatu yang dicari, tetapi murni pemberian dari Allah, maka nggak berani pasang tarif. Kembali lagi dalam perjuangan Wahidiyah oleh Mbah Yai Majid, betapa murahnya beliau. Kita diberi kemurahan yang luar biasa. Wahidiyah silahkan diamalkan, tidak pandang bulu, cuma-cuma boleh disebarluaskan, diijazahkan secara mutlak. Namun sekali lagi, agar supaya perjuangan ini bisa berjalan, kita oleh Kanjeng Romo Latif diajak bersama-sama membangun ekonomi perjuangan Wahidiyah, sehingga perjuangan Wahidiyah ini bisa berdiri, bisa berjalan secara mandiri. Dan alhamdulillah para PW di daerah, pengamal daerah di daerah bisa merasakan bagaimana kemandirian kita di dalam perjuangan Wahidiyah. Kita mengadakan acara-acara tidak menggunakan sponsor. Maka salah satu ilmu yang banyak dikuasai di luar dan di sini tidak banyak yang tidak bisa adalah ilmu untuk membuat proposal para hadirin. Kalau di luar itu pinter, banyak orang yang bikin proposal. Tapi kalau di sini disuruh bikin proposal, kangelan, salah kabeh mesti. Nah, sehingga kita belajar untuk mandiri. Bang lillah billah, ya. Lir rasul bi rasul serta lil qasbil. Jangan sampai dengan pelaksanaan expo ini konsentrasi kita dalam pelaksanaan mujadah kubro menjadi tidak fokus,
Tetapi justru bagaimana dengan adanya Expo ini kita lebih semangat, lebih giat, dan pengamal wahidiyah ekonominya meningkat. Dan ini bukan hanya retorika ilmiah saja para hadirin. Bisa dilihat para pengamal wahidiyah yang sudah kenal wahidiyah dan rutin mengikuti mujadah kubro ya sebelum tahun 2000 mungkin katakanlah, atau 2010 ke bawah. Saya waktu masih kecil itu peserta mujadah kubro itu hampir mayoritas tidurnya di lapangan, betul ya, beber kloso begitu di lapangan ya, dengan angin yang seperti ini kurang lebih kademen. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Rumah-rumah di sekitar Pondok Kedunglo ini sudah penuh oleh pengamal yang menyewa. Itu menunjukkan ekonomi pengamal wahidiyah ini sudah meningkat. Kalau dulu sangu untuk berangkat saja itu golek wis peng-pengan para hadirin. Bahkan duwe sangu, punya sangu untuk berangkat, sing penting iso teko Dunglo, mbuh engko muliye piye, mbuh engko makane piye. Itu yang terjadi begitu dulu. Dengan sekarang pengamal ini tinggal kita mau mengakui dan bersyukur atau tidak berada. Kalau kita tafakuri, ekonomi meningkat. Tetapi karena kita mungkin kurang pintar dalam bersyukur, rasanya panggah kurang saja. Wis mujadah ekonomi kok panggah kurang, mujadah ini panggah kurang, mujadah ini panggah kurang. Ternyata yang masalah bukan pada mujadahnya, tetapi pada mentalitas kita dalam bersyukur kepada Allah. Maka itu Kanjeng Romo Latif juga sering mendahulukan, aku pengen mengejak pengamal sugih lan munggah swarga. Jadi mari kita pahami secara mendalam. Kata-kata sugih ini bukan semata-mata yang duitnya banyak begitu, tidak. Tetapi sugih di sini adalah orang yang merasa sudah dicukupi kehidupannya oleh Allah. Sehingga dia sudah merasa tercukupi. Karena dia sudah merasa tercukupi kehidupannya, sehingga dia bisa fokus dalam beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang tabungannya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak, bagus-bagus, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa kekurangan, itu bukan orang sugih. Nun saya wong melarat para. Buktinya dia ejek ngongsong-ngongsong nyambut gawe, lek perlu dilewangi nyambut gawe golek duit yang melanggar perintah Allah, artinya mencari uang dengan cara yang tidak baik. Itu kan berarti masih merasa kekurangan. Tetapi sebaliknya, banyak pengamal atau masyarakat secara umum, ini yang secara lahiriah pekerjaannya sederhana, nun sewu, seorang petani, seorang nelayan, penghasilannya secara nominal tidak seberapa. Akan tetapi dia karena betul-betul bisa menerapkan syukur, sehingga dia merasa kehidupannya sudah dicukupi oleh Allah. Dia hanya butuh Allah itu sendiri. Itulah orang yang betul-betul kaya. Dan kita oleh Kanjeng Rasul diajak kaya yang model begini. Tapi sekali lagi, kita harus seimbang. Baik kaya secara maknawiyah, juga kaya secara kauniyah para hadirin. Sugih lahir lan batin, begitu kira-kira begitu para hadirin. Itu mari para hadirin hadirat, khususnya para peserta koperasi wahidiyah, mungkin secara perputaran keuangan nantinya ini akan bervariasi antara satu setan dengan setan yang lainnya. Ya alhamdulillah jika nanti ada setan yang kemudian itu secara administrasi ekonomi ini berhasil laba, membuahkan laba. Tetapi jika ada yang mungkin secara administrasi ekonomi nanti ini tidak menghasilkan laba, ini jangan kecewa para hadirin. Mungkin ya itu tadi, mungkin secara nominal ekonomi, secara uang itu adalah simbol rizki. Romo sering mendahulukan itu juga, uang itu simbol rizki. Kalau rizki dari Allah itu tidak bisa rusak. Setiap orang yang oleh Allah diberi rizki itu tidak akan rusak. Tetapi uangnya, simbolnya bisa rusak. Terjadi inflasi, kena rayap dan lain sebagainya. Nah, para peserta Expo khususnya mungkin dengan peserta mengikuti Expo ini tidak semuanya
mendapatkan perputaran ekonomi yang diharapkan. Tetapi dengan mengikuti Expo, insya Allah kita akan mendapatkan barokah. Ya, duitnya iso teko nanti setelah pelaksanaan Expo. Tapi yang paling penting kita dapat barokah di sini. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama bermujahadah untuk sebagai penanda pembukaan Expo Koperasi Wahidiyah pada tahun ini. Ya, semoga ini semua diridhoi oleh beliau Kanjeng Romi Latif, oleh Mbah Yai Majid. Semoga ini merupakan bagian daripada diakui usaha kita untuk ya meneruskan perjuangan beliau khususnya dalam bidang ekonomi ini, sehingga ekonomi pengamal wahidah diangkat, ekonomi perjuangan wahidah diangkat, sehingga kita bisa sejahtera, sugih zuhiron wa batinan baraka. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyubadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyubadihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyubadihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa aluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lusyati bahri wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhaqqa bi ilmuka wa ahsaw kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahtan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syahsan hadika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah
يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرين بالواحد لرب العالم يا ربنا اغفر يصرف دعوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرين بالواحد لرب العالم يا ربنا اغفر يصرف دعوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرين بالواحد لرب العالم يا ربنا اغفر يصرف دعوتنا قرب وألف بيننا يا رب اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خاص هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله
ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تأثيرا بلغا بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تأثيرا بلغا بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تأثيرا بلغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwa permohonan tadi benar-benar diijabahi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ziyada zaman radhiyallahu an, benar-benar dibarengi jangkungan doa restu dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif, sehingga acara pembukaan Expo Wahidiyah ini dan kegiatan Expo Wahidiyah ini, Koperasi Wahidiyah ini benar-benar membuahkan barokah manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin hadirat, sedikit saya menambahkan, dengan adanya Expo Wahidiyah ini sekali lagi harapannya adalah mengangkat bukan hanya ekonomi perjuangan Wahidiyah, tapi juga mengangkat ekonomi pengamal individu Wahidiyah itu sendiri. Sebagai contoh, ketika setelah corona pada pelaksanaan Mujadah Kubro, ketika Mujadah Kubro sudah mulai terbuka, kemudian saya bertanya kepada panitia pelaksana Mujadah Kubro. Saya tanya, bakul-bakul yang biasa panjenengan temui di bakul-bakul yang biasa panjenengan temui di sekitar lokasi kanan kiri pondok pesantren Kedunglo, itu saya tanya, yang bakulan yang berjualan itu masyarakat sekitar pondok atau orang dari jauh? Saya tanya. Saya tanya, yang bakulan itu masyarakat sekitar pondok, khususnya pengamal, jamaah pengamal, atau orang dari jauh? Setelah diteliti, ternyata yang banyak bakul-bakul dari jauh. Biasanya bakul-bakul itu ada semacam paguyuban bakul-bakul kalau ada pasar malam sana. Nah, kalau yang di gang-gang di kanan kiri pondok itu yang banyak orang dari jauh atau sekitar pondok? Katanya yang banyak dari jauh. Terus saya tanya, lah kenapa kok yang bakulan tidak masyarakat sekitar pondok atau pengamal Wahidiyah sekitar pondok yang memang sehari-hari mereka merasakan dinamika pondok itu sendiri? Pada waktu itu jawabannya jawabannya adalah kurang modal para hadirin. Karena permodalannya ya kurang sehingga tidak berani untuk bakulan. Akhirnya
sudah beberapa kubro ini, 3 atau 4 kubro ini saya memerintahkan badan penyalur bantuan tadi, ini ada program khusus bantuan modal kepada masyarakat sekitar pondok, khususnya jamaah pengamal wahidiyah. Ini untuk pinjaman yang lunak, sangat-sangat lunak lah begitu. Karena apa? Karena tidak ada jaminannya, brother. Ya alhamdulillah ini berjalan. Ya per individu tidak banyak, antara 1 juta sampai 5 juta. Ada yang punya jaminan ya sebagai formalitas jaminannya diberikan, entah itu surat apa. Tetapi yang tidak punya tetapi memang butuh modal, tidak apa-apa. Saya sambil guyon, jaminannya tonggo, saya bilang begitu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, brother. Ini sudah berjalan. Setiap kubro ini badan penyalur ini memberikan bantuan. Jadi bakul kopi, bakul angkringan, bakul tahu, ya modalnya tidak perlu terlalu besar, tetapi bagi mereka itu bisa berdampak ekonomi dalam keluarganya. Dan alhamdulillah ini kita mengambil peran di sini. Ini maka kita pengamal wahidiyah dan Pondok Wedunglo ini harapannya bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik secara batiniah tentunya, karena itu merupakan agenda inti dari perjuangan wahidiyah, tetapi tidak ketinggalan juga secara lahiriah berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Pondok Wedunglo. Ini sebagai tambahan informasi, sekali lagi semoga ya kita semua ini oleh Allah ditambahkan barokahnya, ya dohiron babatinan, diberi ekonomi yang luas dan barokah sehingga bisa untuk sangu kita dalam kehidupan kita, sangu kita untuk beribadah, untuk ya nyangoni anak-anak kita, sekolahnya anak-anak kita, utamanya ya sangu untuk berjuang dalam perjuangan wahidiyah. Amin amin ya rabbal. Demikian para hadirin hadirat yang dapat kami sampaikan, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghauthi hada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.